Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zera Ophelia dengan NPM 2335043. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode SAW pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu pengertian SAW. Simple Additive Weighting atau yang biasa kita kenal dengan SAW. Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, metode SAW ini juga membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan atau biasa disebut dengan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, metode SAW ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dan sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Nah, untuk metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating atau yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi metrik sebelumnya. Nah, kita ke selanjutnya, yaitu ada langkah penyelesaian SAW sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI, atau biasa kita gunakan itu K1 yang artinya kriteria 1 dan sebagainya. Yang kedua itu menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Lalu ketiga, membuat metrik keputusan berdasarkan kriteria CI atau biasa kita tulis dengan K1, kemudian melakukan normalisasi metrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya sehingga diperoleh metrik ternormalisasi R. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari hasil proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian metrik ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusi. Selanjutnya itu ada formula untuk melakukan normalisasi atau rumus dari normalisasi itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini untuk penjelasan singkatnya. Untuk langkah-langkahnya nanti akan saya jelaskan di studi kasus selanjutnya. Lalu ini ada nilai preferensi untuk setiap alternatif yang diberikan. Teman-teman bisa lihat. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke studi kasus. Jadi di sini saya punya studi kasus yaitu pemilihan siswa atau siswi terbaik. Di sini saya buat terdapat 10 nama siswa dan 4 kriteria penilaian, yaitu kriteria pertama, nilai prestasi akademik, bobotnya itu 25%. Untuk kriteria kedua itu nilai prestasi siswa dengan bobot 25%. Lalu yang ketiga itu nilai prestasi kepribadian dengan bobot 25%. Dan yang kriteria keempat itu nilai prestasi pendidikan dengan bobot 25%. Nah, di bawah ini adalah nama dan nilai dari kriteria masing-masing siswa. Ada si Arif, Nanang, Ujan, Deden, Dani, Ulfa, Habib, Hani, Ajeng, dan Nunung. Tiap siswa telah memiliki nilai dari 4 kriteria masing-masing. Nah, lanjut di bawah ini itu ada rumus normalisasi data menggunakan Excel atau langkah-langkahnya di Excel. Nah, rumus normalisasi ini sendiri itu di sini saya buat untuk kriteria keuntungan. Jadi semua ini tuh kriterianya keuntungan. Nah, jadi nilai normalisasi itu didapatkan dari nilai asli dibagi dengan nilai tertinggi. Contoh, misal ini nilai aslinya si Arif K1 atau kriteria satunya 85 dibagi dengan nilai tertingginya itu 88, jadi menghasilkan 0,9 berapa gitu ya. Itu contohnya. Nah, setelah kita selesai menormalisasikan seluruh nama-nama siswa ini, maka kita akan disuruh menghitung skor akhir. Untuk rumus menghitung skor akhir SAW ini yaitu
Normalisasi kriteria 1 dikali dengan bobot yang telah ditentukan lalu ditambah dengan normalisasi atau hasil dari normalisasi kriteria 2 dikali dengan nilai bobotnya juga dan sebagainya. Nah, di sini karena ini belum saya ubah, jadi kita ubah dulu. Di sini normalisasi kriteria 1 dikali dengan bobot kita tadi yaitu 25% atau 0,25, lalu ditambah dengan normalisasi kriteria 2 dikali 0,25, lalu ditambah normalisasi kriteria 3 dikali 0,25 dan ditambah normalisasi kriteria 4 lalu dikali 0,25. Nah, kalau udah kita masuk ke set 2. Nah, di sini ada data asli dari yang tadi. Ini masih data asli, belum dinormalisasi ya. Nah, di sini saya perjelas lagi, teman-teman. Nah, untuk normalisasi yang saya lakukan kali ini, saya menggunakan rumus di Excel. Ya, bukan menggunakan manual, tapi saya menggunakan rumus di Excel. Kita langsung saja ke normalisasi si Arif kriteria 1. Untuk datanya sendiri itu ada 85, dengan data tertinggi di kriteria 1 itu 88. Lanjut kita tulis rumusnya, itu ialah sama dengan 85 garis miring atau per, itu biasa disebut dengan bagi 88. Kenapa 88? Karena 88 merupakan nilai tertinggi di dalam kriteria ke-1. Seperti rumus tadi, hasil normalisasi merupakan nilai asli dibagi dengan nilai tertinggi. Jika sudah kita klik enter, nah maka akan keluar hasilnya. Sangat mudah bukan? Lanjutnya kita normalisasi si Nanang 85 dibagi 88, enter. Lanjut si Ujang 83 sama dengan 83 dibagi 88, lalu klik enter. Lanjut si Deden 80 sama dengan 83 dibagi 88, enter. Si Dani sama dengan 80 dibagi 88, enter juga. Lanjut si Ulfa sama dengan 84 dibagi atau garis miring 88, enter. Si Habib 84 garis miring 88, enter. Nah, nggak jadi ini karena nggak ada sama dengan, jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Kurang garis miring atau kurang sama dengan hasilnya akan beda. Enter. Kalau udah kita lanjut ke Hani, itu 82 garis sama dengan 82 garis miring 88, enter. Ajeng sama dengan 86 garis miring 88, enter. Dan yang terakhir itu si Nunung dengan sama dengan 88 garis miring atau dibagi 88, nilai terbesar hasilnya menjadi 1, enter. Nah, jadi itu adalah hasil normalisasi dari kriteria 1. Kita lanjut ke kriteria kedua. Rumusnya masih sama dengan nilai asli dibagi dengan nilai tertinggi di dalam sebuah kriteria. Kita lanjut, di sini ada 84 si Arif dengan nilai tertinggi 87. Jadi kita buat sama dengan 84 garis miring 87, enter. Nah, kita lanjut. Si Nanang sama dengan 83 garis miring 87, enter. Lalu Ujang dengan 84 sama dengan 84 garis miring 87, enter. Deden sama dengan 83 garis miring 87, enter. Lalu si Dani sama dengan 82 garis miring 87, enter. Lanjut Ulfa sama dengan 84 garis miring 87, enter. Si Habib sama dengan 86 garis miring 87, enter. Lalu si Hani 87 garis miring 87, enter. Si Ajeng sama dengan 84 garis miring 87, enter. Dan yang terakhir itu si Nunung sama dengan 87 di garis miring atau dibagi 87, enter. Nah, itu adalah hasil dari normalisasi kriteria kedua. Kita langsung masuk ke kriteria ketiga.
Langsung rumusnya masih sama ya. Langsung si Arif 79 sama dengan 79 per 79. Enter. Si Nanang sama dengan 79 per 79. Enter. Lanjut si Ujang 70 sama dengan 78 garis miring 79. Enter. Lanjut si Deden 78 garis miring 79. Enter. Si Dani sama dengan 77 garis miring 79. Enter. Lanjut ada si Ulfa sama dengan 78 garis miring 79. Enter. Lalu si Habib sama dengan 77 garis miring 79. Enter. Lalu si Hani ada 70 sama dengan 79 garis miring 79. Enter. Lalu ada si Ajeng sama dengan 77 garis miring 79. Enter. Dan terakhir itu ada si Nunung 77 garis miring 79. Enter. Kita lanjut ke kriteria keempat. Langsung pertama itu ada si Arif dengan nilai 86, skor tertinggi. Langsung sama dengan 86 garis miring 86. Enter. Nanang 83 garis miring 86. Enter. Ujang 82 garis miring 86. Enter. Si Deden sama dengan 82 garis miring 86. Enter. Lalu ada si Dani dengan nilai 85 garis miring 86. Enter. Lalu ada si Ulfa dengan nilai 82 garis miring 86. Enter. Lalu si Habib dengan nilai 83 garis miring 86. Enter. Lalu ada si Hani dengan nilai 84 garis miring 86. Enter. Maaf, di sini ada kesalahan sedikit, lebih menuliskan angka 4-nya. Di sini saya ganti jadi 84. Lalu kita klik enter lagi. Dah selesai. Dan si Ajeng 82 garis miring 86. Enter. Dan yang terakhir itu ada si Nunung dengan nilai 83 dibagi dengan nilai tertinggi 86 dan enter. Nah, selesai. Ini adalah hasil normalisasi dari seluruh data dari mulai kriteria 1 sampai kriteria 4 dari seluruh nama-nama siswa. Nah, langkah selanjutnya kita dalam menghitung skor SAW. Jadi, untuk menghitung skor SAW, kita harus menggunakan rumus, yaitu yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Itu rumusnya ialah nilai dari hasil normalisasi kriteria 1 dikali dengan bobot 0,25 ditambah dengan hasil normalisasi kriteria kedua dikali dengan bobot 0,25% atau 0,25 lalu ditambah dengan nilai hasil normalisasi kriteria ketiga dikali dengan nilai bobot 0,25 lalu ditambah dengan nilai hasil normalisasi kriteria keempat dikali dengan 0,25. Oke, kita langsung saja kita menghitung skor SAW dengan menggunakan rumus pada Excel. Langsung kita mulai, kita menghitung normalisasi punya si Arif yang pertama kali itu. Untuk hasil dari normalisasinya itu ada pada kolom C dan ada pada baris 17. Lalu kita langsung tulis saja pada rumus yaitu sama dengan buka kurung C 17 dikali dengan bobot 0,25 tutup kurung lalu ditambah buka kurung hasil normalisasi kedua itu ada pada kolom D pada baris 17 juga. Maaf teman-teman, itu di baris 17-nya nggak kelihatan karena kepotong. Lanjut, jangan lupa dikali 0,25 lalu ditambah buka kurung lagi. Kriteria ketiga ada pada kolom E, lalu kita tulis E baris 17, E17 dikali dengan nilai bobot 0,25 tutup kurung ditambah dengan nilai kriteria keempat ada pada kolom F, yaitu baris 17. Jadi kita tulis F17 dikali dengan bobot 0,25 lalu kita enter dan ini hasilnya. Nah, lanjut kita akan menghitung normalisasi dari si Nanang. Untuk mempermudah teman-teman bisa salin rumus dari skor SAW
punya si Arif. Teman-teman klik hasilnya, lalu teman-teman salin dengan Ctrl C, lalu teman-teman kopikan di hasil skor SAW-nya Nanang. Karena hasil skor SAW memiliki kolom yang sama, jadi teman-teman tinggal ubah barisnya saja. Tadi baris 17, berarti ini next baris 18, tinggal ubah C jadi 18, D 18, E 18, dan F18, lalu enter. Maka hasilnya akan keluar lagi. Untuk Ujang, Deden, Dani, Ulfa, Habib, Hani, Ajeng, dan Nunung itu sama, teman-teman tinggal copy, lalu teman-teman tinggal ubah barisnya aja pada rumus, lalu klik enter, maka hasil semuanya akan keluar. Ini di Ujang dia baris ke 19, F-nya kita ganti 19, lalu kita enter, udah keluar lagi. Lanjut ke Deden, kita jadi ubah jadi 20, C20, D20, E20, F20, enter. Lalu Dani itu di baris 21 dengan klik C21, ganti D21, E21, dan F21, lalu enter. Lanjut di Ulfa itu kita copy lagi, lalu ganti C-nya jadi 22, D-nya jadi 22, E-nya jadi 22, dan F-nya jadi 22, lalu enter. Lanjut ke Habib, sama kita paste, lalu kita ubah C-nya jadi 23, D-nya jadi 23, E-nya jadi 23, dan F-nya jadi 23, lalu enter. Next ke Hani, kita paste lagi C24, D24, E24, dan F24, lalu enter. Lanjut ke Ajeng, itu paste C-nya jadi 25, D25, E25, dan F25, lalu enter. Dan yang terakhir itu Dudung, kita paste, lalu kita ubah C-nya jadi 26, D-nya jadi 26, E-nya 26, dan F-nya 26. Oke, lalu kita enter. Nah, maaf saya di sini ada kesalahan sedikit. Di sini saya salah menuliskan rumus. Saya tidak sengaja menambahkan D26 ditambah G47. Jadi saya minta maaf. Jadi ini saya hapus G47-nya. Langsung saya hapus. Lalu kalau udah saya enter lagi. Nah, ini adalah hasil skor SAW dari seluruh siswa yang ditentukan melalui nilai-nilai kriteria yang mereka miliki. Selanjutnya kita melakukan rankingan. Jadi ranking 1 itu ada pada Nunung, lalu yang kedua itu ada pada Arif, lalu selanjutnya yang ketiga itu ada pada siapa ini, si Hani, lalu yang keempat itu ada pada Nanang, yang kelima ada pada Habib, yang keenam itu ada pada Ajeng, yang ketujuh itu ada pada siapa ini ya, bentar guys, angkanya hampir mirip, tapi yang terpilih itu adalah Ulfa 7, nah 8-nya itu Ujang, 9-nya itu Deden, dan 10-nya itu Dani. Oke, ini adalah hasil perankingan dari nilai-nilai siswa untuk mendapatkan predikat siswa terbaik menggunakan perhitungan skor SAW. Oke, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari hasil perhitungan skor SAW ini. Di sini kita buat jadi yang terpilih menjadi siswa terbaik adalah Nunung. Oke, demikian selesai perhitungan metode SAW saya menggunakan Excel. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah sistem pendukung keputusan. Sekian video dari saya. Bila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.